Selamat malam, teman-teman. Terima kasih. Kita akan mulai pembelajaran kita saat malam hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas hari yang Kau berikan buat kami Tuhan. Untuk hari ini Tuhan Yesus, terlebih Engkau terus ingatkan kami, berikan kami semangat yang baru untuk kami belajar lagi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih-Mu yang begitu besar buat kami, hingga kami terus mempunyai kerinduan untuk kami belajar, menggali lagi akan firman-Mu. Terlebih biar kami terus Tuhan mempunyai kerinduan untuk terus kami menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami serahkan pembelajaran kami saat malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, tolong juga teman-teman kami, biar Tuhan Yesus mau bergabung bersama-sama dengan kami di Zoom online ini, biar mereka sama juga mempunyai semangat, kerinduan yang sama daripadamu. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang hanya waktunya bisa melihat rekaman YouTube kami. Berkati mereka semua Tuhan, seperti Engkau memberkati saat malam hari ini kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan, hikmat-Mu, urapan-Mu terus menyertai hamba-Mu. Biar apa yang dipaparkan oleh hamba-Mu itu daripadamu Tuhan. Biar itu boleh memberkati kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuntun kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam ini kita akan membahas 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19. Nanti saya bacakan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati telah tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita bersyukur kembali diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus. Sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kiranya terus mendasari hidup kita. Kita terus membiasakan diri dalam pola pikir kita untuk mendasari setiap saat pikiran kita ini berproses itu didasari oleh firman. Karena mau nggak mau semakin kita menjalani hari-hari kita sadar kok hidup ini begitu naik turun. Pada saat situasi kondisi begitu menyenangkan bagi kita bisa happy. Tapi ada saat kita benar-benar hadapi masalah, itu buat kita rasanya tanpa harapan. Tapi kita percaya oleh firman, kita punya dasar yang cukup. Kita berpola pikir terus kembali kepada firman, kita bisa punya dasar yang cukup. Kita nggak menjadi orang-orang yang sangat mudah dipengaruhi oleh situasi kondisi. Itu situasi kondisi. Hal kedua adalah mood kita. Ada orang-orang yang, bahkan mungkin termasuk saya, moodnya begitu mudah naik turun. Kita kenal dengan contoh ekstrim adalah orang-orang yang bipolar. Ada saat begitu mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Ada saat mungkin situasi kondisi yang terlalu berbeda jauh, namun sangat down, sangat putus asa.
Tetapi saat kita terus mau belajar, dan belajar, berpola pikir, didasari oleh firman, kita percaya, meskipun situasi kondisi berubah-ubah, mood kita berubah-ubah, Tuhan Yesus tolong oleh firman-Nya, kita dimampukan untuk bertahan, puji Tuhan. Kita dimampukan untuk tetap bisa bersemangat. Karena memang ada saat kalau masalah datang, mood down, itu kita nggak semangat lakukan sesuatu buat Tuhan, buat keluarga, buat anak-anak. Kalau kita lakukan buat anak-anak tetapi demi Tuhan, itu kita percaya lakukan dengan semangat, dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dengan berusaha senangkan hati anak-anak, supaya anak-anak merasakan kasih Kristus yang ada di hidup kita. Tapi ada saat kita down, masalah datang, susah kita lakukan itu. Tapi sekali lagi kita rindu firman dan firman dan firman, sehingga sungguh itu menjadi pola dalam kita bersikap hari ke hari. Tuhan Yesus tolong kita untuk bisa bertahan, untuk bisa lebih dan lebih lagi bersemangat dalam setiap situasi yang kita hadapi, dalam setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita masuk pada saat malam hari ini di ayat 12 sampai 19 dari 1 Korintus 15. 8 ayat ini itu merupakan bagian dari argumen Paulus di ayat 12 sampai 34. Kita lihat di sini. Kita bahasnya yang A malam hari ini. If Christ is not raised. Andai kata Yesus itu nggak bangkit, apa aja konsekuensi logisnya? Itu di ayat 12 sampai 19. Masuk ke ayat 20 nanti Paulus jelaskan pada kenyataannya Yesus itu hidup. Yesus itu dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan. Baru nanti di bagian C itu ditujukan kepada perseorangan, baik jemaat Korintus juga Paulus. Kalau aja Yesus nggak dibangkitkan karena mereka percaya, orang percaya nggak dibangkitkan. Itu kita nanti lihat ABC, tapi malam hari ini hanya A, B Selasa depan, tentu C Selasa depannya lagi. Sebelum masuk ke pendahuluan, saya ingin lebih dulu mengajak kita bersama untuk melihat pembahasan malam hari ini sebagai salah satu cara metode terbaik untuk mengenali ajaran palsu. Malam hari ini kita lihat bagaimana Rasul Paulus menunjukkan bagaimana konsekuensi dari pemahaman sesat mereka itu benar-benar berada di luar kekristenan. Kita kalau hari Jumat sering sekali bahas tentang bidat, sebuah pengajaran yang mengatasnamakan kekristenan, menyebut, mengakui Yesus, tetapi sesungguhnya di luar kekristenan. Pembahasan malam hari ini, kita mau lihat nanti pola Paulus adalah salah satu cara terbaik untuk mengenali sebuah ajaran itu palsu atau benar. Kita akan melihat malam hari ini bagaimana Rasul Paulus menunjukkan betapa absurdnya, nggak sinkronnya, anehnya, terbolak-baliknya pemahaman sesat mereka.
jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang mendasari kekristenan. Prinsip-prinsip utama kekristenan itu terbolak-balik. Nah, sekali lagi, pola Paulus menulis ayat 12 sampai 19 ini bisa kita terapkan saat menghadapi ajaran-ajaran yang mungkin kita ragu, ini sesat atau enggak. Kita bisa terapkan contohnya ke teologi kemakmuran, teologi perkataan iman. Kita bisa mulai berlatih. Karena kita perlu untuk waspada terhadap berbagai macam ajaran. Karena kita nggak tahu loh, jenis ajaran apa lagi yang kita hadapi di kemudian hari. Tetapi saat kita punya pola yang tepat, punya filter yang baik, selalu saat kita terima ajaran baru, kita seperti diperhadapkan dengan lampu kuning yang kedap-kedip. Kemarin saya di tol nyetir, kemudian dari jauh kelihatan lampu kedap-kedip. Itu biasanya lampu mobil tol ya, petugas tol. Dengan melihat lampu kuning kedap-kedip itu sikap saya langsung berbeda. Langsung hati-hati. Kaki pengen ke arah rem meskipun masih digas tapi mungkin ke arah siap-siap rem. Pokoknya sikap tubuh saya ini, hati saya ini, pikiran ini, seluruh keberadaan saya langsung bersikap hati-hati. Itulah pentingnya saat kita menghadapi berbagai macam ajaran. Kita hati-hati, langsung kita bersikap mencontoh apa yang Paulus berikan, share di bagian kita malam hari ini. Puji Tuhan. Kita masuk pendahuluan, pasal 15 ayat 12 sampai 34. Setelah mengingatkan kembali pada dasar keyakinan bersama di ayat 1 sampai 11, kita dapati 2 minggu lalu pengakuan iman Kristen dalam versi yang paling awal itu baik Paulus maupun jemaat Korintus imani, percayai. Setelah ayat 1 sampai 11 membahas pengakuan iman Kristen tentang Yesus yang bangkit dari maut dengan tubuh kebangkitannya, masuk ke ayat 12, Paulus mulai mengoreksi pemahaman sesat jemaat Korintus. Dibagi ke dalam 2 bagian yang utama, di ayat 12 sampai 28. Sekali lagi kita masih di pendahuluan 12 sampai 34. Malam hari ini kita melihat 12 sampai 19. Di bagian pertama dari 12:34, 12 sampai 28, Paulus mengajak jemaat Korintus pakai logika kalian. Nyambung nggak, sinkron nggak antara kepercayaan kalian bahwa Yesus benar-benar bangkit dengan keyakinan kalian bahwa orang percaya tidak dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Itu sinkron nggak? Itu logik nggak? Itu di ayat 12 sampai 28. Nanti di ayat 29 sampai 34, Paulus menerapkan kepada dirinya sendiri, juga kepada jemaat Korintus, jika pemahaman mereka itu benar, maka pelayanan, iman, pengorbanan kita ini jadi nggak ada artinya. Kalau benar orang mati nggak dibangkitkan.
Di ayat 12 sampai 28 juga dibagi ke dalam dua bagian. Ayat 12 sampai 19 yang akan kita bahas malam hari ini, Paulus menjelaskan apa saja konsekuensi andai kata pemahaman mereka benar. Andai kata benar bahwa memang orang mati nggak dibangkitkan. Apa aja konsekuensinya? Itu di ayat 12 sampai 19. Nanti setelah sedepan, ayat 20 sampai 28, Paulus menjelaskan hal sebaliknya. Apa saja yang terjadi andai kata benar orang-orang mati dibangkitkan dalam Kristus. Puji Tuhan. Kita malam hari ini lihat ayat 12 sampai 19, kita akan melihat apa saja akibat logis dari pemahaman sesat mereka. Sekali lagi, bisa kita perluas dengan memperlakukan dengan cara yang sama pengajaran yang kita curigai sesat. Karena pasti dapat dipastikan pengajaran-pengajaran sesat memiliki ketidaksinkronan, ketidaklogisan saat disandingkan dengan pengajaran yang benar, saat dibandingkan dengan doktrin-doktrin utama kekristenan, pasti ada poin-poin di mana pengajaran sesat ini nggak sinkron, nggak masuk akal, nggak logis. Tuhan Yesus tolong kita semua untuk belajar dan belajar. Kita masuk ke pendahuluan ayat 12 sampai 19. Puji Tuhan. Ini ayat-ayatnya. Di bagian ini kita akan lihat pertama kali bentuk kesesatan mereka. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Inilah pernyataan sesat mereka, keyakinan, pemahaman sesat mereka yang Paulus berusaha koreksi dengan argumen panjangnya. Untuk melihat bagaimana Paulus memperlakukan sebuah ajaran sesat, kita bisa lihat struktur dari ayat 12 sampai 19. Begini struktur argumen Rasul Paulus, puji Tuhan. Pertama di ayat 12 sampai 13, A itu pesan Injil. We preach. A itu pesan Injil. Memang belajar struktur kalimat itu sulit, tetapi penting saat kita mau lebih lagi memahami kebenaran firman, bagian-bagian firman. Terus kita didorong untuk tidak sekadar mencomot ayat, tetapi kita melihat konteksnya, dan salah satu cara untuk pahami konteks dengan belajar struktur kalimat. Tuhan Yesus tolong kita semua. Di ayat 12 sampai 13. Bisa sambil kita baca dua ayat ini. A itu pesan Injil. B itu pesan ajaran sesat. A adalah Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. B, tidak ada kebangkitan orang mati. B kutip,
di B ini dikasih tanda kutip, Paulus masuk ke hipotesa. Hipotesa itu pernyataan awal untuk mengutarakan pendapat meskipun kebenarannya harus dibuktikan. Sederhananya, hipotesa adalah dugaan awal atau sementara yang perlu pembuktian. Kita sudah dapat tadi. A adalah pesan Injil, B-nya adalah pesan ajaran sesat. B ini Paulus untuk menjelaskan sampai kepada koreksi, sampai kepada kesadaran jemaat Korintus bahwa pemahaman itu salah, Paulus gunakan dulu pendekatan jika misalkan pemahaman sesat ini benar, gitu. Jadi Paulus kita dapati, nanti kita lihat juga penjelasan dari buku ini, Paulus nggak serta-merta mementahkan, kita sering bilang mentahin pendapat mereka. Enggak. Paulus dengan sabarnya di dalam argumennya mengatakan, menuliskan, ayo, misal aja nih, B, pendapat sesat kamu, ini benar, itulah B kutip. Jika benar, kita lihat ayatnya kan ayat 13. Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati. Itu kan Paulus bilang, if there is, andai kata benar tidak ada kebangkitan orang mati, maka kebalikan dari pesan Injil, neither has Christ been raised. Berarti jika benar nggak ada kebangkitan orang mati, Yesus pun nggak dibangkitkan. Tuhan Yesus tolong kita semua untuk mempelajari bagian ini dengan lebih dengan mata hati terang, puji Tuhan, dengan logika yang terus dilatih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Masuk ke ayat 14. Kita sambil lihat sampai 16 ayat-ayatnya. Melanjutkan konsekuensi logis dari kesesatan. Maaf, masuk ke konsekuensi logis jika kesesatan mereka benar adanya. Tadi kan hipotesanya, kalau aja andai kata benar nggak ada kebangkitan orang mati, maka konsekuensi logisnya Kristus juga nggak dibangkitkan. Neither has Christ been raised. Nah, di ayat 14 sampai 16, Paulus menjelaskan, melanjutkan konsekuensi logis jika kesesatan mereka itu benar adanya. Jika benar-benar nggak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus nggak dibangkitkan. Nah, itu menghasilkan dua poin, R1 dan R2. Jika benar Kristus nggak dibangkitkan, akibat dari keyakinan mereka, orang mati nggak dibangkitkan. R1 adalah di ayat 14. Sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Itu R1. Kiranya kita bisa dapat polanya nih. Paulus sudah masuk ke hipotesa kan di B kutip tadi. Jika benar orang mati, orang percaya nggak dibangkitkan, berarti Yesus pun nggak dibangkitkan. Itu konsekuensi logisnya.
Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka R1, baik pemberitaan Paulus dan para rasul, juga iman kepercayaan jemaat Korintus itu sia-sia. Itu R1. R2, lebih daripada itu, jika Kristus tidak dibangkitkan, andai kata benar Kristus tidak dibangkitkan, maka para rasul ternyata adalah saksi-saksi palsu. Karena apa? Mereka bisa disebut saksi-saksi palsu. Karena mereka menjadi saksi bahwa Allah membangkitkan Yesus. Mereka bukan menjadi saksi palsu dari manusia. Mereka menjadi saksi palsu dari Allah sendiri. Karena mereka berkata, Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Karena Paulus dan rasul-rasul kembali ke A. Menyampaikan pesan Injil dan pesannya adalah Allah membangkitkan Kristus. Terus kembali, kan sama di sini ya. Lawan dari A. Yang ternyata nggak dibangkitkan oleh Allah. Terus di B kutip, Paulus seperti mengulang hipotesa. Tadi kita sudah dapati hipotesa kan di B kutip di atas di ayat 12-13. Jika benar orang-orang percaya tidak dibangkitkan, kembali ke konsilogis diulang ini ya. Kristus pun nggak dibangkitkan. Baru masuk ke bagian ketiga, 17-19. Paulus mengulang akutip, kembali akutip adalah Kristus tidak dibangkitkan. Lawan dari Injil, pesan Injil. Antonim dari pesan Injil. Jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan, R1 diulang kembali. Tadi R1 udah nongol, di sini udah nongol, dengan penekanan iman atau kepercayaan. Itu di ayat 17-19. Imanmu itu kosong. Nah, R1 itu ditambahkan dengan poin A dan B. Sia-sia kepercayaanmu itu seperti apa sih? Itu di poin A dan B.
itu di ayat 17. Sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu A, ayat 17. B-nya ayat 18. Binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Yang terakhir, di ayat 19 itu kesimpulan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita orang-orang yang paling malang. Oke, ini struktur yang bisa kita dapat malam hari ini. Kiranya bisa kita mengerti sama-sama, teman-temannya. Memang sulit, tetapi perlu kita, saya pribadi merasa perlu untuk bahas ini, karena inilah saya percaya salah satu cara terbaik untuk menguji apakah sebuah pengajaran itu sesat atau enggak. Pertama di ayat 1-11 kita sudah belajar, dasari dengan prinsip utama kekristenan, doktrin utama, dogma kekristenan. Baru dimainkan nih sama Rasul Paulus ayat 12. Jika memang nggak ada kebangkitan orang mati, nah ini konsekuensi logisnya. Kita bisa ganti dong pernyataan sesat tadi. Jika tidak ada kebangkitan orang mati, diganti dengan hidup ini ditentukan oleh perkataan kita. Itu kan jargon pengajaran perkataan positif, positive thinking, positive word. Kita pun bisa uji pernyataan berikutnya. Ikut Yesus diberkati secara jasmani, menjadi kepala bukan ekor. Nah, kita masukkanlah pernyataan tadi, kemudian kita kurang lebih ikuti pola yang sama seperti yang Paulus contohkan dalam ayat-ayat kita ini, dalam struktur yang sudah kita lihat malam hari ini. Sebelum masuk ke ayat per ayat, nanti Ibu Rini akan pimpin diskusi sebentar. Ya, silakan, Mas Daniel. Mungkin ada pertanyaan dalam pembahasan ini. Iya, Bang. Ini juga masih bingung dari struktur-struktur nulis juga dari tadi belum belum nyambung. Oke, kita lanjut aja dulu ya sampai selesai ya. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Oke. Kita sudah lihat strukturnya, memang sekali lagi sulit, tapi Tuhan Yesus tolong kita semua supaya kita terbiasa. Kapan lagi kita bisa atau mau memulai. Saya pribadi dulu paling gedek nih, paling nggak mau. Nggak strukturnya, saat buku-buku tafsiran main struktur begini, paling segen. Tetapi setelah
Ya tentu dengar-dengar di YouTube bagaimana para dosen itu ternyata ya seperti Verbum Veritatis, Pendeta Deki Ngadas itu kan kalau sampaikan sesuatu itu ya dengan menggunakan struktur ini. Jadi kita bisa nggak salah mengerti apa maksud Paulus di bagian ini. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 12. Puji Tuhan. Inilah posisi Jemaat Korintus, yaitu mereka yakin tidak ada kebangkitan orang mati. Mereka percaya orang-orang yang mati nggak akan punya eksistensi di masa depan yang melibatkan tubuh, yang melibatkan keberadaan tubuh kita sekarang ini. Sekali lagi terus dan terus kita mau saling mengingatkan bagaimana bentuk detail tubuh kebangkitan kita nanti itu misteri. Tetapi kita diyakinkan oleh bagian-bagian firman Tuhan bahwa keberadaan kita sekarang ini itu akan sangat amat berpengaruh pada tubuh kebangkitan kita nanti. Entah bentuk wajah kita, yang jelas tubuh kita ini itu nanti berpengaruh akan tubuh kebangkitan kita nanti. Karena kita pernah bahas juga, inilah tubuh yang Tuhan ciptakan. Tubuh kita ini bukan ciptaan setan, bukan. Ciptaan Tuhan. Dia yang bertanggung jawab terhadap tubuh kita ini. Saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan menggunakan tubuh kita ini untuk membentuk tubuh kebangkitan. Orang-orang Korintus nggak percaya hal itu. Itu di ayat 12. Kemudian di ayat 13, Paulus mulai memperlihatkan konsekuensi logis dari pemahaman sesat mereka. Ya, diingatkan kembali, Paulus nggak langsung mentahin untuk kemudian terus menganggap, wah jemaat Korintus kan mungkin bertobat nih, masuk neraka pasti nih. Enggak, Paulus dengan sabar memilih untuk bermain hipotesa. Paulus nggak langsung mentahin pendapat atau keyakinan mereka. Ia dengan sabar pelan-pelan menunjukkan kesalahpahaman mereka. Sabarnya Paulus itu menjadi berkat tersendiri bagi kita. Kita punya dasar bagaimana menyikapi pengajaran sesat dengan bermain hipotesa. Kalau benar semua pengikut Kristus itu menjadi kepala, bukan ekor. Kalau itu benar, apa konsekuensi logisnya? Pasti kita akan dapati konsekuensi logis ini beberapa atau banyak itu nabrak prinsip-prinsip utama kekristenan. Puji Tuhan. Kita bersyukur sabarnya Paulus jadi berkat tersendiri bagi kita. Puji Tuhan. Masuk ke ayat 14. Kita hanya sedikit tentu di bagian-bagian ini karena kita sudah banyak tadi di struktur. Di ayat 14,
Jika pendapat mereka benar bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, maka konsekuensi logisnya Paulus dan semua rasul salah. Karena kita sudah bahas, kita udah dasari di ayat 1 sampai 11. Paulus dan para rasul menjadi saksi. Mereka melihat tubuh Yesus, tubuh kebangkitan Yesus. Mereka lihat. Tuhan Yesus tolong kita semua mengerti bagian-bagian ini. Karena ini diturunkan ini dari para rasul. Terus turun. Sampai kepada kita. Meskipun dalam bentuk tulisan, tapi kita dalami ini begitu hidup bagi kita. Oh, benar kita bisa yakin sebenar-benarnya. Paulus dan para rasul, 500 orang, lebih dari 500 orang, itu melihat Yesus dengan tubuh kebangkitannya. Dan Paulus dan mereka semua ini yakin. Mereka pun saat nanti dibangkitkan, saat Yesus datang kedua kali, mereka pun akan terima tubuh kebangkitan seperti mirip atau serupa dengan tubuh kebangkitan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena itu sekali lagi Paulus bilang, kalau aja hipotesa Paulus tadi kan, pemahaman mereka benar, nggak ada kebangkitan orang mati, maka semua teori khotbah-khotbah itu semua salah. Itu semua salah. Itu di ayat 14. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Pemberitaan kami kosong, palsu semua. Nggak ada kebenarannya. Nanti akan kita lihat sia-sianya juga kepercayaan pengikut Kristus. Masuk ke ayat 15 sampai 16. Paulus katakan bukan hanya sia-sia kami dan para rasul berkhotbah, bukan hanya sia-sia, bukan hanya terbukti nggak ada kebenarannya. Tetapi Paulus katakan di ayat 15 sampai 16, saat pemahaman sesat kalian benar, maka kami nggak lebih dari pendusta. Kami ternyata berdusta terhadap Allah. Kalau terjemahan kita berdusta terhadap Allah. Namun bisa juga diartikan secara berbeda, berdusta tentang Allah. Jadi Paulus bilang, jika pemahaman sesat kalian ternyata benar, maka kami para rasul bukan hanya khotbah sia-sia, tetapi lebih dari itu, kami adalah pembohong-pembohong. Karena dalam khotbah Paulus dan para rasul, mereka mengajarkan Kristus itu nggak bangkit dengan perbuatannya sendiri, tetapi Allah membangkitkan Yesus Kristus sebagai perkenanannya, kebanggaannya terhadap karya sempurna Sang Anak.
Itu yang dihotbahkan oleh Paulus dan para rasul. Jika ternyata Kristus nggak dibangkitkan, berarti Paulus sedang bilang Allah ngebohong nih. Dia mah nggak benar-benar ngebangkitin Yesus. Kalau benar Yesus nggak dibangkitkan karena orang percaya nggak dibangkitkan. Itu sekali lagi permainan hipotesa Paulus yang sama-sama kita mau renungkan, kita mau ingat-ingat betapa Allah Roh Kudus pakai Rasul Paulus dalam segala kelebihan, dalam segala kejeniusannya kita percaya. Kita pun kiranya dengan kita belajar dan belajar, kita didorong untuk terus mengasah logika kita. Bermain di logika kita, akal kita. Ini kan Paulus permainan logika ini. Dia pakai akal budi dia yang diurapi oleh Roh Kudus. Yang bergantung pada Roh Kudus. Yang mengandalkan Roh Kudus. Yang didasari oleh firman. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Sekali lagi, saat Yesus nggak dibangkitkan, itu sama saja mengatakan Allah nggak membangkitkan Yesus, dan itu adalah penolakan terhadap Injil itu sendiri dan tuntutan bahwa Allah berbohong. Kita masuk ke bagian-bagian akhir malam hari ini. Ayat 17-18. Paulus masuk ke kepercayaan sia-sia. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka bukan hanya pemberitaan para rasul sia-sia, tetapi juga kepercayaan orang-orang Korintus, semua orang Kristen lainnya menjadi sia-sia. Mengapa sia-sia? Pertama, kamu masih hidup dalam dosamu. Kita kembali ke ayat 3-5. Kita kembali kepada kutipan dari pengakuan iman paling awal. Sebab yang sangat penting telah kuterima, kusampaikan kepadamu, maaf, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri pada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Kita bisa kembali ke ayat ini untuk disadarkan, oh ternyata ini loh maksud Paulus ngutip pengakuan iman ini. Kita lihat di ayat ini. Karena ini satu bagian kan? Satu bagian terdiri dari 4 baris kita belajar kan kemarin ini. Ia mati, dikuburkan, dibangkitkan, ada saksi.
itu polanya menjadi satu kesatuan. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka 1 dan 2 ini tak ada. Jadi diawali dengan penyangkalan tubuh kebangkitan orang percaya, maka hasil akhirnya adalah penyangkalan apa yang Yesus sudah lakukan di Kalvari. Diawali dengan tadi denial of their future, penyangkalan, penolakan terhadap tubuh kebangkitan orang percaya, bahwa mereka akan dibangkitkan bersama dengan Kristus oleh karena kebangkitan Kristus. Penolakan terhadap hal ini itu menghasilkan penolakan terhadap masa lalu mereka. Masa lalu mereka di dalam Injil mengatakan bahwa dosa-dosa mereka dihapuskan, diampuni oleh karena Yesus telah mati. Ini jadi lebih jelas bagi kita mengapa Paulus mengutip pengakuan iman Kristen. Itu satu kesatuan. Yesus mati, dikuburkan, ia bangkit dengan disaksikan oleh para muridnya. Jadi inilah pertama, bagi orang-orang yang masih hidup, mereka tetap dalam dosa mereka. Karena Yesus berarti nggak mati untuk dosa-dosa mereka. Karena mereka menolak kebangkitan Yesus. Mereka menolak tubuh kebangkitan orang percaya. Itu pola yang Paulus gunakan di bagian ini. Kamu tetap dalam dosa-dosamu, karena dosamu nggak diampuni. Karena kamu menolak kebangkitan orang percaya. Itu rangkaian logis yang Paulus berikan di bagian ini, puji Tuhan. Kedua, bagi mereka yang sudah mati, prinsipnya sama, prinsipnya mereka pun tetap dalam dosa mereka. Dan itulah sebabnya mereka lost, binasa. Orang-orang mati dalam Kristus, saat jemaat Korintus terima surat teguran Paulus ini, orang-orang yang mati dalam Kristus, kalau benar Yesus tidak dibangkitkan, maka konsekuensi logisnya adalah Yesus juga nggak mati untuk dosa mereka. Maka orang-orang yang mati dalam Kristus ini ya binasa udah. Karena mereka mati dalam dosa mereka. Still in their sins. Nggak ada pengampunan dosa. Karena dalam pengakuan iman 4 baris ini nggak bisa dipisahkan. Mereka menolak bahwa Yesus sudah bangkit. Ya berarti mereka menolak Yesus mati. Nggak bisa dipisahkan. Terakhir buat malam hari ini, ayat 19. Kalau kita berharap dalam Kristus tetapi nggak punya masa depan yang real, yang nyata dalam tubuh kebangkitan, maka Paulus katakan di ayat ini, kita makhluk manusia paling malang di antara segala manusia. Nanti kita akan lihat kan, Paulus contohkan di ayat 20
9 nanti kita akan sampai di situ. Ayat 30. Dan kami juga, para rasul nih ya, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku Paulus berhadapan dengan maut. Kalau nggak ada real future, masa depan yang nyata, Paulus ini manusia paling malang dalam segala abad di antara segala makhluk. Karena Paulus itu tiap-tiap hari berhadapan dengan maut. Nggak ada dia pikir rumah, nggak ada dia pikir deposito, nggak ada dia tiap hari pikiran dia, gua besok mati atau hidup. Gua hadapi orang-orang ini bisa lolos apa enggak nih? Saat gua beritain Injil, ini binatang buas di Efesus nih. Ini orang-orang bagikan binatang buas. Paulus nggak berpikir, besok gua punya anak, sekolahin. Paulus nggak berpikir, istri gua seperti apa, gua bakal tinggal di mana di masa tua gua. Paulus gak pernah mikir itu. Yang Paulus pikir adalah, gua hadapi orang-orang ini masih hidup nggak ya? Gua besok masih hidup nggak ya? Apa besok gua udah lumpuh nih, disiksa oleh mereka? Apa besok gua udah nggak bisa beritain Injil lagi nih, karena mulut gua mungkin diapa-apain. Kalau Paulus nggak punya pengharapan akan tubuh kebangkitan, Paulus ini paling malang di segala abad dari segala manusia. Itu Paulus akhiri dengan pernyataan ini di bagian kita malam hari ini. Jika kita berharap pada Yesus, tetapi tanpa pengharapan akan tubuh kebangkitan, kita ini orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini kiranya menjadi perenungan kita malam hari ini. Perenungan, perenungan, perenungan. Apa sih yang kita pikirkan di hari-hari ini? Terlalu banyak kita pikirkan bagaimana kita menjalani hidup di bumi ini, sehingga kita selalu penuh perhitungan. Memikirkan anak-anak, memikirkan masa depan anak-anak, penuh perhitungan. Sehingga kita saat harus ambil resiko dalam pelayanan, kita jadi ngeper, terlalu banyak perhitungan. Tetapi bagian akhir kita malam hari ini mengingatkan kita, jika benar kita punya pengharapan akan tubuh kebangkitan, maka saat kita harus ambil resiko, kita akan cukup berani. Kita nggak terlalu banyak perhitungan. Kita bisa melihat Paulus dan bercermin pada hidup Paulus, pelayanan Paulus, kita bisa bercermin, memang masih jauh, tetapi setidaknya kita bisa ngikut dikit lah. Jangan semua-mua diukur berdasarkan pengalaman di bumi ini, berdasarkan pencapaian di bumi ini, berdasarkan kondisi keluarga kita di bumi ini. No, kita belajar malam hari ini, marilah kita lihat bahwa tubuh kebangkitan menanti kita di masa yang akan datang. Kiranya kita semua diberkati. Nanti Bu Rini kan pimpin diskusi sebentar untuk juga sekalian tutup dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari Nia dan Agnes mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Iya, mau nanya, Bung, makasih untuk penjelasannya. Yang mau saya tanyakan tuh, kalau mereka jemaat di Korintus misalnya ya,
nggak percaya akan kebangkitan tubuh, terus apa esensinya gitu percaya adanya Kristus gitu? Karena Tuhan Yesus tuh kan eh, apa namanya mati dan bangkit lagi gitu. Jadi kalau mereka nggak percaya akan kebangkitan tubuh tuh apa yang mereka percayai gitu tentang Yesus, dan kedua itu kan pasti mereka nggak percaya akan keselamatan gitu karena ya menurut menurut yang saya pikir itu kalau kalau tentang apa namanya kita punya kebangkitan tubuh ya itu jalan juga termasuk salah satu bentuk kita punya kehidupan kekal gitu. Tapi kalau mereka misalnya nggak percaya, terus maksudnya tuh apa yang dipercaya, harapannya tuh apa gitu pada Tuhan Yesus. Oke, nih ya. Kalau dari beberapa bahasan, saya tangkapnya sejauh ini, yang mereka percaya adalah mereka sudah masuk ke kondisi serupa malaikat. Saat mereka limpah berbahasa roh, limpah karunia-karunia Roh Kudus, kesembuhan dan lain-lain sebagainya. Mereka merasa tubuh mereka itu tanpa sakit karena banyak karunia mujizat, kesembuhan. Mereka sampai ke tahap berpikir mereka sudah dalam kondisi malaikat dan nggak butuh tubuh. Jadi dapat kita bayangkan, kalau kita bisa simpulkan, mereka udah nggak punya pengharapan akan masa yang akan datang. Mereka udah terima semua di saat itu. Mereka sudah masuk ke kondisi malaikat. Mereka tinggal dalam persiapan meninggalkan tubuh yang lemah ini dan bersatu, berkumpul dengan para malaikat. Itu sejauh saya pemahaman yang saya dapat dengan belajar 1 Korintus ini. Kemudian, apa lagi tadi? Pemahaman tadi ya. Kemudian, iya kan tadi ya, apa yang diharapkan dari Yesus, apa yang Yesus kerjakan, ya udah beres berarti. Bagi mereka Yesus sudah selesai tugasnya. Mereka udah masuk jadi malaikat kan, udah beres berarti. Udah terima karunia Roh Kudus. Iya benar, berarti bagi mereka ya Tuhan Yesus sudah beres. Tugasnya sudah cukup. Nggak perlu lagi bangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Itu pemahaman saya sejauh ini. Gimana Niar? Iya, udah jelas, Bung. Makasih, Bung. Mungkin ada pertanyaan Mas, atau tambahan? Oke, kalau gitu kita tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti saya minta Agnes yang berdoa ya, Nes. Mari, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber kepastian ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti, di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti ya Tuhan. Tengah-tengah hikmat kami yang terbatas sebagai manusia ya Tuhan. Tapi satu hal kami percaya Tuhan Yesus, satu-satunya firman Allah menjadi sumber kepastian dan jaminan bagi kami ya Bapa, bahwa saatnya nanti ya Tuhan, kami akan mengalami kebangkitan tubuh ya Tuhan. Kami akan masuk dalam kekekalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terus ya Tuhan Yesus, taruh roh kesetiaan di dalam hati kami ya Tuhan, dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, agar kami tetap bertahan ya Tuhan Yesus, agar kami tetap setia ya Tuhan Yesus melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Ajar kami untuk terus hidup karena percaya ya Tuhan, bukan karena melihat ya Bapa, agar pada saat datang kelemahan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, kami tahu ya Tuhan Yesus, kami punya pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Memberkati Bung Semi lebih lagi ya Tuhan Yesus, dalam kehidupannya ya Bapa, dalam kerohaniannya ya Tuhan Yesus, dalam keluarganya ya Bapa.
segala sesuatu yang datangnya daripada Engkau ya Tuhan Yesus, hikmat yang daripadamu ya Tuhan, terus Kau tambah-tambahkan ya Tuhan Yesus untuk Bung Semi dan keluarga ya Bapa, sehingga terus menjadi saluran berkat ya Bapa bagi kami, bagi jiwa-jiwa yang dilayani, bagi setiap orang yang akan menonton rekaman ini ya Tuhan Yesus. Kami terus mendapatkan eh, pengetahuan akan firman-Mu ya Bapa. Mampukan kami ya Tuhan Yesus untuk terus menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Tetap berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami ya Tuhan yang mungkin dalam kesibukannya ya Tuhan, sehingga belum bisa bergabung dengan kami malam hari ini ya Bapa. Tuhan tolong ya Tuhan agar di minggu depan ya Tuhan kami terus bersama-sama belajar di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus untuk Bapak di malam hari ini. Kami tutup ya Tuhan, Bapak besar kami ini hanya di dalam nama-Mu saja. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.